audiobook dari buku berjudul Cara Berbicara Kepada Setiap Orang Dalam Setiap Situasi. Ditulis oleh Emma Sargent dan Tim Perron, dibacakan oleh Hugh Lear. Bab 4. Cara menjalin simpati dan berhubungan dengan siapa saja. Pernahkah Anda mengalami ketika sedang bersama seseorang yang menyenangkan dan tiba-tiba melihat bahwa Anda sedang melakukan hal yang sama dengannya? Anda sedang mengambil minuman pada saat yang sama, Anda sedang melangkah di jalan yang sama, Anda tertawa pada saat yang sama, Anda sedang duduk dalam posisi yang hampir sama, Anda menggaruk kepala dan ia juga menggaruk kepalanya. Hal itu terjadi sepanjang waktu tetapi kita tidak menyadarinya. Yang kita rasakan hanyalah bahwa berada bersama orang itu terasa mudah dan menyenangkan. Itulah jalinan rasa simpati. Ada orang yang Anda merasa cocok secara alami meski baru pertama kali berjumpa. Begitu pula sebaliknya. Anda tidak merasa cocok, begitulah adanya. Anehnya, kita dapat cepat mengambil keputusan tentang orang lain dalam sekejap. Mungkin Anda memiliki pengalaman yang sama dengan kami. Anda pernah memasuki ruangan di sebuah pesta, dan di sana Anda bertemu dengan seseorang yang belum pernah Anda kenal sebelumnya. Mata Anda menyapu ke sekeliling ruangan, lalu tertumbuk pada seseorang, dan tanpa perasaan ragu sedikit pun Anda berpikir, ia sepertinya menyenangkan, saya ingin mengobrol dengannya sekarang. Begitu pula, Anda akan melihat seseorang dan tanpa alasan yang kuat, Anda akan berpikir, sepertinya dia tidak begitu menyenangkan. Jadi, ada apa sebenarnya? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Pikirkan sejenak ketika Anda pertama kali bertemu dengan orang tertentu. Mungkin ketika Anda menghadiri suatu acara dan diperkenalkan pada seseorang yang belum pernah Anda kenal. Jika demikian, cobalah dan ingat saat itu. Apa yang Anda perhatikan tentang dirinya? Apa kesan pertama Anda tentang dirinya? Penilaian apa yang Anda buat tentang dirinya? Entah kita suka atau tidak, kita cenderung menilai orang dalam sekejap. Kita pun menilai orang berdasarkan segudang kriteria. Sekarang, jika sayalah orang yang sedang Anda nilai, memang ada sejumlah hal yang tidak pernah bisa saya ubah, dan ada sejumlah hal yang bisa saya ubah. Saya tidak bisa mengubah tinggi badan, usia, jenis kelamin, etnis, dan logat, kecuali saya telah terlatih untuk menghilangkannya. Namun, saya bisa mengubah penampilan saya, baju, rambut, aroma, kontak mata, jabat tangan, postur, gestur, ekspresi, wajah, dan nada suara saya, serta kata yang saya gunakan untuk menyapa orang. Penting untuk mengenali apa yang diperhatikan orang pada pertemuan pertama, sehingga kita dapat memastikan kita menciptakan kesan pertama yang benar-benar positif, tak diragukan lagi. Pasti Anda pernah mendengar frasa, kita tak akan pernah memiliki peluang kedua untuk menciptakan kesan sebaik yang pertama. Bagaimanapun, frasa itu memang benar. Meskipun demikian, bukan berarti kesan pertama yang kurang positif tidak bisa dirubah, tetapi butuh waktu lama dan bukti yang sebaliknya untuk melakukan hal itu. Oleh karena itulah, diperlukan banyak hal untuk memastikan bahwa kita memberi kesan pertama yang baik terhadap orang lain. Jadi, apa yang perlu kita perhatikan untuk kesan pertama itu? Ketika Anda memikirkan tentang daftar yang perlu diperhatikan, baik yang bisa Anda lakukan dan tidak bisa Anda lakukan, Anda akan melihat bahwa ada 3 area utama. Verbal, kata-kata yang kita gunakan. Vokal, nada suara, kecepatan irama, volume, dan sebagainya. Visual, penampilan, postur, isyarat, mimik, dan sebagainya. Jadi, apa yang kita saksikan dalam semacam bondel komunikasi? Sekarang, pertanyaannya adalah, manakah yang paling kita perhatikan? Untuk mencari tahu jawabannya, kita akan meneliti hasil karya Albert Mehrabian yang mempelajari pentingnya 3 bidang tersebut pada pertemuan pertama dan dampaknya pada tingkat mana kita membuat penilaian, suka atau tidak suka dari orang yang dimaksud. Kemudian, dia akan mengubah informasi ini menjadi nilai persentase bagi tiap-tiap bidang. Kami hargai beberapa orang yang mungkin sudah mengetahui hal ini. Namun,
Bagi Anda yang belum pernah melihat hal ini sebelumnya, tidak ada salahnya memperkirakannya terlebih dahulu sebelum Anda menyimak hasilnya dan melihat betapa serupanya pengalaman Anda dengan pengalaman Mehrabian. Hasil yang didapatkannya ternyata amat mengejutkan. Kepentingan relatif yang kami lampirkan dalam istilah presentase bagi tiap-tiap bidang ini adalah verbal 7%, vokal 38%, visual 55%. Apa arti semua itu? Pertama, kami justru akan menunjukkan kepada Anda apa yang tidak diwakili oleh angka itu. Bukan berarti bahwa kata-kata kami tidak penting. Tentu saja, hal itu penting. Presentase itu menunjukkan bahwa dalam konteks membuat penilaian suka atau tidak suka sejak dini pada tahap pertemuan, kita sangat memperhatikan apa yang kita lihat. Anda mungkin juga akan memiliki segudang contoh saat Anda membuat penilaian tentang seseorang, bahkan sebelum mereka berbicara tentang Anda. Hal penting lain yang patut dicatat adalah pesan visual dan vokal diterima pada tahap tak sadar, sedangkan isyarat verbal atau kata-kata diperoleh pada tahap sadar. Alasan menunjukkan hal ini adalah untuk memastikan bahwa Anda memahami pentingnya kedua hal tersebut berdasarkan reaksi terhadap keduanya yang sepenuhnya spontan. Kita bertemu seseorang, lalu membuat penilaian. Kita tidak memandang dirinya, mengambil jeda sejenak, lalu berpikir, nah coba lihat, dasinya tidak rapi. Sepertinya ia tidak sempat menyisir belahan rambutnya yang di sebelah kiri. Saya lihat kedua bahunya agak membungkuk seolah-olah merasa tertekan. Matanya tidak menatap langsung ke mata saya. Sepertinya ia memandang ke titik nyaris 2,5 inci di atas alis kiri saya. Berdasarkan informasi tersebut, saya putuskan untuk tidak mempercayainya. Bukan begitu cara kerjanya. Penilaian ini bekerja dalam sekejap selagi kesan di hadapan kita masuk menembus sistem filter kita, menyerbu komputer internal kita untuk setiap contoh yang relevan, dan muncul dengan jawaban dalam waktu yang lebih cepat dari kedipan mata. Dalam sekejap mata, apa yang sebenarnya kita cari? Anda pernah mendengar ungkapan, orang menyukai orang yang mirip mereka. Anda tahu bahwa hal itu benar. Lihatlah, setiap kelompok teman dan kolega yang selalu tampak seia sekata, dan Anda akan segera mampu mengenali semua bentuk kesamaan di antara mereka. Tanpa disadari, kita selalu mencari orang yang serupa dengan kita. Tentu saja, kita cenderung memilih orang yang paling seia sekata dengan kita. Betapa mengejutkan, bersama mereka, rasa simpati itu muncul secara wajar. Kita benar-benar tidak harus memikirkannya secara rumit. Namun, apa yang terjadi saat kita bertemu dengan orang yang sulit diajak berkomunikasi? Kita semua pernah mengalami hal itu. Anda bertemu seseorang dan perlu menjalin hubungan baik dengannya. Tetapi padahal Anda merasa sulit sekali untuk berhubungan dengan mereka. Inilah saatnya keterampilan untuk menjalin rasa simpati datang dengan sendirinya. Itulah salah satu keterampilan yang dipraktikkan oleh seluruh orang yang penuh percaya diri. Apapun alasan Anda untuk membaca buku ini, situasi menantang apapun yang Anda hadapi, entah itu di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi dan sosial, dengan siapapun Anda ingin bisa bercakap-cakap dengan penuh percaya diri dan nyaman, maka Anda akan berhasil mencapai tujuan Anda begitu Anda menguasai keterampilan untuk menjalin rasa simpati. Semua itu adalah keterampilan untuk membina hubungan, untuk menumbuhkan kepercayaan, untuk memampukan kita mengubah pengalaman yang kurang positif menjadi lebih positif, sekaligus mengembangkan tahap pemahaman yang lebih dalam. Pastikan Anda bisa mempelajari semua keterampilan tersebut. Tentu saja butuh waktu untuk menguasainya, tetapi upaya itu akan sepadan. Apa sebabnya? Karena jalinan rasa simpati atau saling memaklumi adalah intisari dari seluruh komunikasi yang berhasil. Anda serupa dengan saya. Kita sudah membahas tentang bagaimana kita menyaring pengalaman detik demi detik berdasarkan keyakinan, nilai, dan pengalaman. Jadi, bukan kejutan lagi bahwa jika kita bertemu seseorang untuk pertama kali, maka kita akan menerapkan filter ini. Jika dihadapkan dengan situasi semacam itu, kita sepakat bahwa kita mencari orang lain yang serupa dengan kita. Dengan kata lain, kita mencari setiap indikator yang menunjukkan bahwa ternyata kemitraan tersebut dapat dibentuk. Indikator itu akan mencakup penampilan fisik, postur atau sikap tubuh, isyarat dan gerakan, nada suara,
bahasa, keyakinan, dan nilai. Setelah menyimak hasil karya Mehrabian 7% verbal, 38 vokal, 55% visual, maka secara khusus kita akan dipengaruhi oleh 4 unsur pertama dalam daftar kita. Inilah unsur yang tanpa kita sadari berpengaruh langsung pada proses menjalin sebuah relasi. Jadi pada titik ini, faktor ini perlu diperkuat. Kita bisa berdiam diri dan sedapat mungkin tidak mengganggu orang lain. Kita mengira kita sama sekali tidak berpengaruh bagi orang lain. Kita bahkan dapat memutuskan apa yang kita inginkan, agar seluruh niat dan maksud kita tidak terlihat. Akankah orang lain mengetahui? Akankah mereka membuat penilaian bagi kita? Mereka pasti akan menilai kita. Pernahkah Anda berperan sebagai orang yang berdiam diri dalam sebuah percakapan? Anda mungkin tidak kenal terlalu banyak orang. Mungkin Anda hanya ingin mendengarkan dan tidak berbicara. Tetapi Anda menikmatinya. Kemudian, ada orang yang menghampiri Anda lalu bertanya, "Kenapa Anda diam saja? Apa Anda baik-baik saja?" Intinya, orang tetap membuat penilaian tentang kita, tentang kondisi kita. Di sisi lain, kita pun melakukan hal yang sama terhadap mereka. Bagaimana memanfaatkan informasi yang ada untuk menjalin rasa simpati dengan cepat dan mudah serta penuh percaya diri. Bagaimana agar percakapan tersebut bisa berlangsung dengan lancar? Bagaimana kita bisa memanfaatkan informasi ini guna memperlancar jalur kita dalam percakapan yang paling menantang sekalipun? Pernahkah Anda menyadari bahwa sekali es teh mencair, maka segala sesuatu akan berlangsung lebih lancar? Hal pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa kita berada dalam kondisi yang memungkinkan, kondisi penuh percaya diri, begitu kita melangkah ke dalam percakapan. Jadi, apa yang bisa kita perbuat dalam detik-detik pertama itu untuk menjalin hubungan sekaligus tampil penuh percaya diri? Pikirkan seseorang yang Anda kenal yang penuh rasa percaya diri. Apakah penampilan mereka tidak rapi atau selebor? Apakah mereka menunduk saat berbicara? Apakah mereka melakukan kontak mata? Tentu saja tidak. Mengapa tidak? Karena cara kita menahan diri dan sikap tubuh kita berpengaruh besar pada perasaan dan kondisi kita. Jika Anda berjalan sambil menunduk sepanjang waktu, maka Anda akan merasa rendah. Sebaliknya, Anda akan merasa lebih percaya diri jika terus-menerus melihat ke atas. Anda akan merasa bahwa kapanpun Anda merasa gugup atau cemas, Anda akan memiliki kesan tertentu yang melekat pada kondisi itu. Anda akan menahan diri dalam cara tertentu, melihat ke arah tertentu, menggunakan isyarat tertentu, dan memiliki nada tertentu dalam suara Anda. Kiat, jika Anda ingin mengubah kondisi Anda, ubahlah sikap tubuh Anda. Jika Anda tidak hanya ingin percaya diri, tetapi juga tampil penuh dengan rasa percaya diri, terapkan sikap tubuh percaya diri. Poin 1, berdirilah dengan sikap tegak. Poin 2, tegakkan kepala Anda. Poin 3, lakukan kontak mata yang mantap dan langsung. Pastikan bahwa Anda melakukan kontak mata yang cukup lama untuk mengungkapkan pandangan yang bermakna, tetapi jangan terlalu lama hingga terlihat menakutkan. Lihatlah beberapa kali kontak mata yang dirasa nyaman oleh lawan bicara Anda dan sesuaikan kontak mata Anda. Semakin sering Anda fokus pada orang lain, semakin berkurang kecemasan Anda. Pastikan Anda menatap setiap orang dalam kelompok tempat Anda berbicara pada saat itu. Tersenyumlah, jangan pernah meremehkan pengaruh senyuman yang tulus terhadap diri Anda dan orang lain. Terapkan dan pertahankan sikap berdiri yang tegak. Berdirilah dengan tumit Anda terpisah sejarak pinggang. Ini berlaku baik bagi perempuan dan laki-laki. Jaga keseimbangan tubuh. Ketika berjalan, berjalanlah dengan tujuan. Tarik napas dalam-dalam dan santai. Menarik napas dalam menggunakan diafragma, menyampaikan sinyal ke otak Anda bahwa Anda rileks dan penuh percaya diri. Jika Anda merasa gugup dan perlu berbuat sesuatu pada saat itu untuk menyingkirkannya, kamu memiliki teknik ampuh untuk mengatasinya di bab 7. Kiat, kontak mata mencerminkan rasa percaya diri juga simpati. Kami menitik beratkan kontak mata sebagai bukti rasa percaya diri dibandingkan sikap yang lain. Kontak mata adalah cara termudah bagi kita untuk berhubungan dengan orang lain. Oleh karena itu, kontak mata adalah awal dari segala jenis hubungan apapun dan kunci utama untuk menjalin simpati. Jadi,
Jika Anda ingin benar-benar mampu berbicara dengan siapapun dalam setiap situasi dan melakukannya dengan penuh percaya diri, awali dengan kontak mata yang mantap secara langsung. Latihan, mengubah kondisi. 1. Berlatihlah untuk memperoleh sikap percaya diri dan mengubah sikap tubuh Anda. Teruslah berlatih. 2. Ketika Anda pergi kemanapun untuk menemui seseorang, pusatkan perhatian untuk menjalin kontak mata yang mantap dan lihatlah perbedaan yang muncul. Kini, setelah kami menjelaskan beragam teknik yang membuat Anda berada dalam kondisi yang positif dan penuh percaya diri, renungkan sesaat apa yang terjadi ketika seseorang telah menjalin rasa simpati. Bagaimana kita tahu mereka telah melakukannya? Jika Anda melihat seseorang di bar, restoran, dan dimanapun Anda mengawasi sekelompok orang, mungkin naluri Anda dapat memberitahu kelompok mana yang cocok dengan Anda dan yang tidak cocok dengan Anda. Jika Anda mengamatinya dengan cermat, mungkin Anda akan melihat kelompok yang berbeda menunjukkan pola perilaku yang berbeda. Kelompok teman, kelompok yang memiliki rasa simpatik baik, akan terikat oleh suatu respon timbal positif. Gerakan dari satu orang akan senada dengan gerakan orang lain dalam kelompok tersebut. Misalnya, jika ada yang mencondongkan tubuh ke depan, maka orang yang sedang menjadi lawan bicaranya mungkin juga akan mencondongkan tubuhnya ke depan atau menggeser posisi tubuhnya ke arah itu, menyamai gerakan lawan bicara. Perhatikan dua orang yang telah menjalin rasa simpati dan Anda akan melihat bahwa sikap tubuh, isyarat, pola dan irama pembicaraan mereka cukup mirip. Jika mereka melangkah bersama, mungkin Anda akan memperhatikan bahwa mereka berjalan sejajar dengan langkah yang sama. Perempuan itu berhenti melangkah lalu menyandarkan sikunya pada tembok rendah di sisi tanggul. Lelaki itu menyamai sikapnya. Kadang-kadang ada pesona dalam mengenali posisi. Itulah salah satu yang menyatakan kesetiakawanan abadi. Semua orang ini akan saling mencocokkan satu sama lain. Hal ini terjadi secara wajar dan hampir selalu tidak disadari. Karena kami sedang melatih teknik ini di lokakarya yang kami gelar, para peserta akan menjalin rasa simpati dan sepenuhnya tidak menyadari cara-cara saling menyesuaikan diri satu sama lain, hingga kami menunjukkan teknik tersebut kepada mereka. Jadi, di dalam lingkungan sosial, orang jarang, kalaupun pernah, sepenuhnya menyadari apa yang tengah terjadi. Jika Anda pernah menjalin rasa simpati dengan siapapun, maka Anda akan tahu dampak positif yang ditimbulkannya. Anda akan menikmati pertemanan dengan mereka, Anda mampu berbincang dengan mereka, Anda melihat segala sesuatu dalam sudut pandang yang sama. Anda berada dalam panjang gelombang yang sama. Anda merasa dekat dengan mereka. Anda berharap akan bertemu dengan mereka dalam waktu dekat. Semua itu berarti seluruh keterampilan dalam menjalin hubungan memiliki pengaruh besar dalam menjalin relasi. Yang perlu Anda catat adalah semua keterampilan itu dapat Anda pelajari. Yang pertama dan utama, sebelum kita menyimak cara untuk membina rasa simpati, penting untuk memperoleh dasarnya terlebih dahulu. Jika Anda ingin berhasil membina rasa simpati itu dan menjalin hubungan baik dengan seseorang, Anda harus benar-benar menginginkannya. Jika Anda benar-benar tidak tertarik dan tidak memiliki rasa ingin tahu terhadap orang yang sedang bersama Anda, semuanya sia-sia. Mungkin Anda pernah bertemu seseorang pada suatu kesempatan dan tampak tertarik pada Anda, tetapi Anda tidak. Anda hanya tahu bahwa mereka tidak demikian. Terkadang hal itu jelas terlihat. Mereka terus-menerus melihat orang lain melalui bahu Anda saat Anda sedang berbicara dengan mereka. Dan kadang hanya perasaan Anda yang bisa memberitahu Anda. Mereka sama sekali tidak peduli. Semua yang mereka lakukan tampak palsu. Penyebab hal itu terasa palsu karena hal itu memang palsu dan Anda tidak bisa menerima kepalsuan itu. Jadi, perhatikan semua yang kami lakukan. Perhatikan semua yang kami jelaskan pada Anda dalam bab ini. Bahkan dalam seluruh isi buku ini, dan gunakan dengan integritas, komitmen, serta niat yang positif untuk tahu lebih banyak tentang orang yang Anda temui dan Anda akan berhasil meraih tujuan Anda. Jadi, luangkan waktu sejenak dan putuskan apa yang sesungguhnya Anda inginkan. Jika Anda sungguh-sungguh ingin mampu berbicara dengan siapapun dalam situasi apapun dengan penuh percaya diri dan meninggalkan kesan baik, maka Anda perlu berkomitmen untuk menjadi tertarik dan memiliki rasa ingin tahu.
Tentu saja, Anda akan berhadapan dengan orang yang tak perlu Anda sukai dan situasi yang lebih menantang. Meski terkadang Anda tidak akan menginginkan percakapan tertentu, seperti dengan manajer yang tidak cocok dengan Anda, dengan seorang kolega yang sangat menjengkelkan, dengan profesional yang mencoba membutakan Anda dengan ilmunya, dengan seseorang yang membuat Anda kewalahan, ketika Anda harus menyampaikan keluhan, ketika Anda harus membela keyakinan Anda, dan ketika Anda harus memberitahu seorang teman bahwa mereka pernah melakukan sesuatu yang membuat Anda jengkel. Faktanya, jika Anda terlibat dalam percakapan tersebut dengan hasrat yang nyata untuk memahami, menyampaikan maksud Anda secara efektif dan tegas, sekaligus menjalin rasa simpati apapun sebatas kemampuan Anda yang akan membantu Anda untuk meraih hasil, maka Anda akan menjadi jauh lebih sukses dalam hubungan Anda. Jadi, sebelum Anda berpikir untuk meningkatkan keterampilan menjalin rasa simpati, pastikan bahwa dalam percakapan apapun yang Anda ikuti, Anda melakukannya berdasarkan sudut pandang ingin menjalin hubungan yang saling menguntungkan. Sedangkan, berbincang dengan mereka yang Anda sukai akan terasa mudah. Anda telah memiliki topik-topik yang saling menimbulkan minat. Karena kalau tidak, Anda tidak akan saling berteman dengan akrab. Jadi, itulah hal pertama yang dapat dipraktikkan dengan mereka yang kurang Anda sukai. Apa yang Anda dapat lakukan untuk saling menimbulkan minat? Pertama, Anda perlu mencari tahu dan itulah gunanya beragam pertanyaan yang kita ulas di bab 3. Namun, dan ini sangat penting, Anda perlu memiliki tingkat rasa simpati tertentu sebelum Anda mulai mengajukan pertanyaan. Cukup masuk akal, bukan? Anda tentu tidak suka jika orang yang tidak Anda kenal tiba-tiba langsung berjalan ke arah Anda dan mulai menghujani Anda dengan pertanyaan. Itulah yang akan kami lakukan sekarang. Kami akan memberitahu Anda cara termudah dan tercepat guna menjalin rasa simpati, yang kemudian akan memberi Anda kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang ingin Anda tanyakan untuk memulai percakapan. Menjalin rasa simpati dan merencanakan rasa simpati. Mungkin Anda pernah mendengar ungkapan, jika Anda gagal merencanakan, maka Anda berencana untuk gagal. Karena itu, kami tidak ingin Anda menjadi robot sekaligus menjadi seperti pengusaha yang sulit dipercaya tentang segala sesuatu. Kami ingin Anda sungguh-sungguh menikmati percakapan Anda dengan orang lain dan setiap acara yang Anda hadiri. Bagaimanapun, kami memang berpikir bahwa persiapan dan perencanaan, terutama di hari-hari awal pembelajaran dan penerapan berbagai strategi yang ada dalam buku ini, bisa sangat bermanfaat bagi Anda. Pada saatnya, Anda akan terbiasa dengan beragam strategi tersebut. Jadi, apa hubungannya perencanaan dengan menjalin rasa simpati? Jika Anda diundang ke sebuah acara tempat Anda akan bertemu orang yang berbisnis dalam industri tertentu, orang yang memiliki hobi tertentu, Anda diundang ke pesta tahunan klub berbayar atau klub tenis, klub dart melempar anak panah pada papan, klub sepak bola, klub rugby, atau klub-klub lainnya. Orang yang bekerja untuk yayasan amal setempat, orang yang mendukung tujuan yang mulia, maka Anda perlu melakukan persiapan berikut. Lakukan riset yang melatar belakanginya, sejarah klub itu, hasil pertandingan musim saat itu, dan sebagainya. Cari tahu tentang olahraga atau hobi tersebut. Pelajari sejumlah istilah yang berkaitan dengan olahraga, hobi, atau bisnis tersebut. Persiapkan sejumlah pertanyaan. Anda tidak perlu tahu segalanya. Jadi, Anda bisa mengabaikannya dengan menunjukkan bahwa Anda tertarik untuk tahu lebih banyak. Tidak ada yang bisa membantu menjalin rasa simpati lebih cepat dan lebih mudah daripada minat Anda serta fakta bahwa Anda bersedia repot-repot mencari tahu sesuatu sebelum Anda berbincang. Lebih daripada apapun, setidaknya hal itu akan memberi Anda peluang untuk memahami apa yang mereka bicarakan. Menjalin rasa simpati, mempelajari gestur. Dalam bagian selanjutnya di bab ini, kami akan menjabarkan beragam aspek perilaku yang kami terapkan untuk menjalin rasa simpati dengan orang lain. Kami juga akan memperkenalkan kepada Anda teknik dan strategi yang bisa Anda terapkan untuk membantu Anda menjalin rasa simpati dengan siapa saja yang Anda inginkan. Iya, bahkan juga dengan orang yang sulit. Ada banyak sekali faktor dan kami tahu keseluruhannya mungkin membuat orang kewalahan. Banyak orang berkata kepada kami, "Oh, kami sudah biasa dengan semua ini. Tapi bagaimana saya bisa mencerna segudang informasi seperti ini?" Banyak sekali yang harus dilakukan.
Nah, kabar baiknya adalah Anda tidak perlu mencerna semua ini. Bahkan kami sarankan agar Anda jangan mencerna semuanya. Apa yang perlu Anda lakukan adalah melakukan pendekatan memakan gajah. Gigitlah sepotong demi sepotong. Ini cara melakukannya. Gigitan 1. Mulailah memperhatikan apa yang dilakukan orang yang sedang menjalin rasa simpati. Duduklah di kafe, pub, restoran, atau bangku taman, di mana saja tempat orang berkumpul. Namun, Anda hanya bertugas mengawasi. Catatlah jika itu membantu. Lakukan apapun yang terbaik bagi Anda, sehingga Anda akan semakin familiar dalam mengenali rasa simpati itu. Tentu saja, Anda juga perlu memperhatikan apa yang terjadi jika orang tidak saling bersimpati. Gigitan 2. Lakukan di sekitar rumah Anda. Mulailah memperhatikan apa yang terjadi ketika Anda bersama teman, kenalan, dan atau rekan kerja. Mulailah untuk lebih memperhatikan bagaimana orang bereaksi. Anda juga bisa memulai memperhatikan bagaimana orang menanggapi sesuatu. Perhatikan perbedaan antara perilaku Anda ketika bersama orang yang Anda sukai dan mereka yang Anda rasa lebih sulit. Kami akan memberitahu Anda 2 gigitan lagi setelah penjelasan berikut ini. Apa yang harus dilakukan begitu Anda mendapatkannya? Jadi, sekarang Anda sudah sanggup memperhatikan apa yang sedang terjadi. Lalu, apa yang akan Anda lakukan dengan informasi yang telah Anda peroleh? Gunakan informasi itu untuk menumbuhkan rasa simpati. Mulailah menyamakan diri dengan orang yang sedang bersama Anda. Dengan kata lain, Anda mulai melakukan sesuatu yang dilakukan orang itu. Berdirilah dengan cara yang sama, bicaralah dengan irama yang sama, gunakan jenis isyarat yang sama, sehingga mereka menyadari bahwa Anda serupa dengan mereka. Gigitan 4. Pilihlah satu bagian saja untuk diselaraskan, sikap tubuh, isyarat, nada suara, dan sebagainya. Ketika Anda sedang bersama seseorang, mulailah memperhatikan bagaimana mereka bereaksi di bagian tertentu dan mulailah menyelaraskan diri dengan itu. Setiap bagian yang telah kami jabarkan di atas akan memberi Anda kesempatan untuk menyelaraskan diri. Mari kita simak beberapa contoh agar Anda bisa memahami cara kerjanya. Sikap tubuh. Bayangkan sejenak orang yang ingin Anda dekati sedang duduk bersandar dengan kaki bersilang. Anda datang, duduk, dan kemudian mengadopsi posisi duduk tersebut. Anda sekarang selaras dengan dirinya. Suara. Misalnya Anda memiliki suara yang cukup keras dan berbicara dengan cara cepat tanpa banyak jeda. Orang yang Anda temui memiliki kecenderungan berbicara dengan tenang, perlahan, dan berhenti sesekali. Anda menyelaraskan diri dengan pola bicaranya dan berbicara lebih tenang. Kini Anda selaras dengannya. Sejauh ini tidak ada masalah. Namun, apa jadinya jika mereka mengubah posisi? Sesuaikan posisi Anda dengannya. Tetapi ingat, jangan melakukannya secara langsung, karena tindakan Anda akan terlihat secara nyata. Luangkan waktu sekian detik, kemudian lakukan penyesuaian lawan bicara Anda. Jika kita menerapkan teknik penyelarasan pada contoh-contoh di atas, maka inilah yang perlu Anda lakukan. Sikap tubuh. Mereka bergerak dan meluruskan kakinya. Untuk tetap menjalin rasa simpati, tunggu sesaat, kemudian baru ubah posisi kaki Anda seperti posisi kakinya. Suara. Lawan bicara berbicara semakin berapi-api, membahas topik tertentu dan mulai bicara lebih cepat serta agak keras. Selagi Anda menanggapi mereka, naikkan volume suara Anda dan percepat bicara Anda. Itulah sejumlah strategi dasar yang berkaitan dengan teknik menyamakan diri. Kita akan menyinggung lagi hal ini saat membahas masalah berbicara dengan penuh percaya diri pada situasi yang sulit. Saat lawan bicara Anda bersikap agresif, marah, atau malah malu dan menarik diri. Gigitan 5. Coba lakukan strategi ini kepada sejumlah orang yang berbeda. Fokuslah pada satu isyarat saja dan perhatikan apa yang terjadi dan seberapa suksesnya Anda. Gigitan 6. Coba lakukan teknik ini dengan memperhatikan lebih dari satu isyarat. Dengan melakukannya sedikit demi sedikit, maka Anda akan segera melihat bahwa Anda telah mengkombinasikan strategi penyelarasan yang berbeda tanpa harus benar-benar memikirkannya. Strategi ini akan segera tertanam dalam benak diri Anda. Ingatlah bahwa menyamakan adalah keterampilan, dan jika Anda ingin terampil dalam hal ini, Anda harus mempraktikannya. Menyamakan bahasa. 1.
Anda akan ingat bahwa ketika kami memperkenalkan proses komunikasi dalam bab 2, kami menyinggung tentang pikiran manusia yang dibagi dalam 3 bentuk: visual, auditory, dan kinestetik. Sebagian besar orang memiliki preferensi masing-masing. Mayoritas orang lebih suka menimbun informasi. Akibat dari kegemaran kita menimbun informasi, kita cenderung menggunakan bentuk atau pola bahasa itu ketika berbagi informasi. Jadi, Anda akan mendengar orang yang menggunakan kata-kata yang menunjukkan cara berpikir yang lebih mereka sukai. Misalnya, visual, saya tahu apa yang Anda maksudkan. Di mata saya itu baik, saya bisa melihat gambarannya. Auditory, kedengarannya itu ide bagus. Saya dengar apa yang Anda katakan, panjang gelombang kita sama. Kinestetik, rasanya hal itu tepat untuk dilakukan. Kita akan menghadapi hal yang sulit dengan mulus. Menurut naluri Anda, apa yang harus dilakukan? Sekarang, apa makna hal ini dan apa pengaruhnya bagi upaya menjalin rasa simpati? Nah, itu berarti bahwa jika tuan visual bertemu dengan tuan auditory, maka kemungkinan besar mereka nyaris secara harfiah berbicara dalam bahasa berbeda. Dapatkah Anda lihat sekarang bagaimana sejumlah orang merasa sulit untuk menjalin rasa simpati jika mereka memiliki cara berpikir berbeda? Jika Anda pernah mendengar seseorang mengatakan sesuatu seperti sudut pandang mereka berbeda dengan saya, atau kita tidak senada dalam berpikir, atau perasaan kita tentang segala sesuatu berbeda, maka mungkin Anda sedang mendengarkan pola bahasa yang bertentangan. Orang berpikir dalam cara berbeda dan bertanya-tanya mengapa mereka tidak sepaham. Jika Anda ingin menjadi pembicara yang sungguh-sungguh cemerlang dan penuh percaya diri bahwa Anda benar-benar berbicara dalam bahasa mereka, maka dengarkan cara orang lain berbicara. Pola bahasa mana yang mereka gunakan dan gunakan itu juga. Misalnya, mereka, saya lihat ada restoran baru di kota ini. Anda, iya, saya sudah melihatnya tempo hari. Saya suka tampilan menunya. Mereka, saya dengar mereka memutuskan untuk pergi ke Yunani tahun ini. Anda, terdengar sangat menyenangkan sekali bagi saya. Mereka, saya benar-benar merasa kasihan pada keluarga Smith. Mereka harus menahan diri karena pekerjaan itu. Anda, pasti sangat mengganggu. Saya rasa mereka bisa mengatasinya dengan baik. Jika Anda ingin memeriksa referensi Anda, maka pikirkan tentang liburan terakhir yang Anda nikmati dan bayangkan Anda tengah menggambarkannya kepada seorang teman. Bagaimana Anda menggambarkannya? Anda akan bercerita kepada mereka tentang landscape-nya, warnanya, langitnya yang biru, betapa putih warna saljunya saat itu secara penglihatan. Bercerita kepada mereka tentang suara deburan ombak, keheningan di sekeliling Anda, musik yang Anda dengar, suara orang bermain ski di atas salju. Itu pendengaran. Bercerita pada mereka betapa santai suasananya, terik mentarinya, kehangatan airnya, kehadiran salju di bawah peralatan ski Anda, terpaan angin di bawah wajah Anda. Itu perasaan. Faktanya adalah bahwa orang akan beringsut dari satu hal ke hal lainnya selama berlangsungnya percakapan. Jadi tetaplah fokus pada mereka, dengarkan terus, dan jika Anda kebetulan bersama seseorang yang belum pernah Anda temui sebelumnya, tiru pola mereka yang lebih Anda sukai, paling tidak untuk beberapa saat pertama dari kebersamaan Anda berdua. Hal itu memungkinkan Anda membina jalinan rasa simpati. Sekali Anda melakukannya, maka menyamakan bahasa Anda menjadi kurang penting. Inilah sejumlah kata untuk didengarkan yang akan mengisyaratkan perbedaan dalam cara berpikir. Penglihatan visual, jelas, suram, kabur, memandang, terfokus, menggambarkan, menjernihkan, memeriksa, menatap, bersinar, terlihat, membayangkan, meramalkan, pandangan, mengawasi, melihat, membayangkan, tampak, menatap sekilas, memperhatikan, melihat, semua kata yang menggambarkan warna. Pendengaran auditory, mendengarkan, mendengar, nada, komentar, mengucapkan, menanyakan, suara, mengobrol, membahas, berteriak, memperbesar, berbicara, merengek, memanggil, fasih, keheningan, menangis, bergaung, berdering, menyebutkan, mengatakan, seluruh ucapan langsung. Perasaan, kinestetik, menyentuh, merasakan, memahami, menangani, menekan, berpegang, mati rasa, lembut, kokoh, bergetar, kasar, hangat, gemetar, berkilau, menggoyangkan, berpegang,
santai, bergerak, merembes, mengalir, bergegas. Ada banyak macamnya, jadi santailah dan nikmati proses ini. Gigitan 7. Putuskan setiap hari bahwa Anda akan berupaya untuk mencari penglihatan atau mendengarkan pendengaran atau merasakan sesuatu perasaan dan pertahankan hal itu. Sekali Anda mulai memahami, Anda akan merasa mudah memperhatikan aspek-aspek itu dalam diri orang lain, dan itu berarti bahwa Anda akan membangun keterampilan dalam menjalin rasa simpati, juga rasa percaya diri untuk berbicara kepada setiap orang. Gigitan 8. Mulailah melakukan penyesuaian diri dengan pola bahasa orang lain. Menyamakan bahasa 2. Kini, setelah Anda mulai memahami pola untuk menyamakan bahasa, bagian terakhir untuk diperhatikan adalah mencocokkan kata kunci dan frasa. Kami membahas beberapa di antaranya dalam bab 3 sebagai strategi untuk memperlancar percakapan. Namun hal itu memang layak dibahas kembali untuk memastikan bahwa Anda menyadari pentingnya hal itu dalam upaya untuk menjalin rasa simpati. Pernahkah Anda berada dalam situasi ketika Anda menggunakan kata atau frasa tertentu untuk menggambarkan sesuatu, tetapi lawan bicara Anda telah menerjemahkannya ke dalam kata-kata sendiri dan Anda menjadi jengkel, atau setidaknya merasa ingin berkata, "Bukan itu yang saya katakan," atau "Bukan itu maksud saya." Anda, "Saya suka barbeque." Mereka, "Ya, pesta kebun memang menyenangkan." Anda, "Mungkin saya perlu istirahat dulu, saya terlalu lelah bekerja." Mereka, "Saya tahu bagaimana rasanya, kami juga sibuk sekali." Padahal, dalam hati Anda berteriak, "Tidak." Apa pembelajarannya bagi kita semua? Jika orang menggunakan kata atau frasa tertentu untuk menggambarkan sesuatu, maka cara terbaik untuk menjalin rasa simpati adalah menggunakan kata atau frasa yang sama dalam menjawab. Mereka, "Saya berharap mereka dapat mengatasi masalah itu." Anda, "Saya juga berharap mereka bisa mengatasinya." Atau gunakan itu sebagai papan loncatan bagi pertanyaan. Mereka, "John sangat mengkhawatirkan ujiannya." Anda, "Apa tepatnya yang dikhawatirkannya?" Oleh karena itu, jika Anda dapat melipat gandakan kemampuan Anda dalam mengenali dan mencocokkan pola bahasa Anda dengan kemampuan Anda untuk memilih sejumlah kata kunci dan frasa yang digunakan orang lain, maka Anda akan memiliki sejumlah sarana untuk menjalin simpati melalui bahasa. Kini, kita akan menyimak unsur lain dari upaya untuk menjalin rasa simpati, yaitu dengan penyelarasan. Menyelaraskan. Masih ingat dua orang yang saling bersimpati sedang menapaki jalan bersama? Mereka sedang melangkah, dan jika seseorang mempercepat langkahnya, maka yang lainnya melakukan hal yang sama. Mereka, dalam arti harfiah, saling menyelaraskan langkah demi temannya. Jadi, sedih menyelaraskan adalah melakukan apa yang dilakukan oleh orang lain yang sedang bersama Anda, kemanapun mereka pergi. Namun, bukan berarti Anda juga ikut menceburkan diri ke kolam ketika orang lain menceburkan diri dengan baju lengkap ke sebuah kolam. Walaupun hal itu mungkin merupakan bukti kuat dari rasa saling memaklumi, kami lebih suka mengartikan menyelaraskan dengan pengalaman mereka pada saat ini. Menyelaraskan dengan kondisi emosional mereka dan perasaan mereka. Masuki dunia mereka untuk sesaat supaya Anda bisa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang mereka dan apa yang tengah mereka alami. Anda mungkin sudah tahu bagaimana rasanya ada orang yang melakukan hal ini bersama Anda. Anda sedang sedih dan seorang teman membiarkan Anda tahu bahwa mereka memahami bagaimana perasaan Anda dan memberi Anda peluang untuk mengekspresikannya. Bagaimana perasaan Anda terhadap mereka? Ada sesuatu yang menakjubkan menimpa Anda. Anda mendapatkan pekerjaan yang selalu Anda impikan. Anda bertemu seseorang yang sangat istimewa. Anda bertemu dengan seorang teman yang bisa melihat bahwa sesuatu baru saja terjadi kepada Anda, lalu menanyai Anda tentang hal itu dan membiarkan Anda menceritakannya, kemudian turut merasakan pengalaman Anda yang penuh semangat bersama Anda. Bagaimana perasaan Anda terhadap mereka? Itulah kekuatan menyelaraskan. Kita akan simak kekuatan menyelaraskan secara lebih rinci ketika kami memberi Anda sejumlah strategi untuk berbicara dalam situasi yang sulit di bab 6. Karena Anda tidak perlu menyukai seseorang guna menjalin rasa simpati dengan mereka. Catat ini baik-baik. Anda tidak perlu menyukai seseorang untuk menjalin rasa simpati terhadapnya. Fokuslah dengan siapa Anda ingin menjalin rasa simpati untuk mendapatkan bukti, melalui sikap tubuh dan perilaku mereka, kondisi mereka, dan melihat betapa mudahnya bagi Anda untuk menyesuaikan diri dengan mereka. Tahap selanjutnya, menyelaraskan dan memimpin. Sekali Anda telah menjalin simpati yang baik, maka Anda akan memperoleh kesempatan untuk memimpin. Apa itu pemimpin dan kapan manfaatnya terasa?
Memimpin adalah memanfaatkan keterampilan menjalin rasa simpati Anda untuk menggeser perilaku dan kondisi orang lain dengan memodifikasi perilaku Anda sendiri. Masih ingat contoh dari dua orang yang sedang menapak jalan bersama-sama? Nah, jika seorang mempercepat langkahnya, maka Anda akan melihat bahwa temannya pun akan mempercepat langkahnya untuk menyamakan langkahnya dengan temannya itu. Itulah contoh menyelaraskan dan memimpin. Contoh lainnya adalah ketika Anda berbicara dengan seseorang yang berbicara tanpa semangat dan perlahan karena merasa tertekan. Anda menyelaraskan sikap dengan mereka secara sejenak dan lambat laun mulai berbicara agak keras dan cepat. Jika ia menaikkan nada suaranya serta mempercepat kata-katanya seperti Anda, maka Anda telah berhasil memimpin atau meliding mereka keluar dari kondisi mereka. Proses ini dijabarkan dalam gambar 4.1. Kita akan kembali pada hal ini dalam bab 6, ketika kita menyimak bagaimana menangani situasi yang sulit. Menyamakan, menyelaraskan, memimpin. Menyamakan perilaku dengan orang lain. Menyelaraskan, mereka menerima untuk mengikuti Anda. Anda mulai memimpin untuk mereka. Mereka menolak mengikuti Anda. Kiat. Perhatikan apa yang terjadi jika orang saling menyesuaikan diri. Lihatlah dan dengarkan rasa simpati yang terjalin untuk melihat kecocokan mereka. 2. Perhatikan hal yang berlawanan, yaitu ketika orang tidak sepakat. Lihatlah dan dengarkan apa yang membuat mereka tidak cocok. 3. Buka diri Anda untuk berkomunikasi dengan orang lain. 4. Praktikkan satu aspek setiap waktu hingga rasa percaya diri Anda tumbuh dalam setiap aspek. 5. Perhatikan bagaimana perasaan Anda jika Anda menyamakan diri dengan orang yang berbeda. 6. Raih pengalaman hidup di dunia ini sebagaimana orang lain mengalaminya. Jadikan pengalaman, kesulitan, kegembiraan mereka lebih dapat dipahami melalui upaya penyelarasan. 7. Ingatlah bahwa kita mendapatkan semua jenis informasi dari bahasa tubuh dan suara yang tidak terdapat dalam kata-kata. 8. Ingatlah pula, hasilnya akan fantastis jika Anda memiliki kemauan. Orang yang menjalin rasa simpati karena mereka berpikir bahwa itu akan membantu mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi melakukannya secara teknis dan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, selalu akan diketahui oleh orang lain. Anda tidak bisa lolos dari kepalsuan. Terima kasih sudah mendengarkan rekaman buku kali ini sampai akhir. Jangan lupa support saya dengan cara subscribe atau traktir di link yang ada di deskripsi. Silahkan komen di kolom komentar buku apa yang ingin kalian dengarkan.